pagi teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus lebih siap dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik dari sikap, pengetahuan, serta keterampilan secara optimal dan relevan. Selama ini, perguruan tinggi seringkali menerapkan konsep pembelajaran seperti halnya dosen yang menjadi seorang sumber utama sehingga menjadikan mahasiswa menjadi kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran dengan SKS yang mengharuskan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, hal ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan mahasiswa. Untuk itu, Kemendikbudristek membuat gagasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disebut dengan Kampus Merdeka atau biasa disingkat dengan MBKM. Merdeka Belajar ini merupakan visi dari Presiden Joko Widodo untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dengan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Saya itu Nuryati sebagai tuan rumah dalam acara Gosip Gosok-Gosok seputar pendidikan. Untuk membahasnya lebih jelas dan runtut, kami akan mengundang salah satu narasumber dari Universitas Negeri Malang yang tentunya kompeten ya, dan silakan masuk Mas Yunus. Halo, selamat pagi ya Mbak Eti. Selamat pagi. Gimana nih Mas kabarnya? Puji Tuhan luar biasa sehat ya pastinya. Sesuai dengan peraturan Rektor nomor 17 tahun 2020 yang berisi tentang panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang. Berarti Universitas Negeri Malang ini sedang melaksanakan Merdeka Belajar kampus mereka ya? Betul sekali. Kemudian seberapa pentingkah MBKM ini bagi perguruan tinggi khususnya di Universitas Negeri Malang itu sendiri? Jadi terkait penting dan tidaknya itu berhubungan dengan wajib dan tidaknya ya Mbak Eti ya di sini ya. Iya. Nah kebetulan kan saya di sini sebagai pusat informasi di salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu Teknologi Pendidikan. Nah untuk jurusan yang saya pegang itu sendiri itu sangat merekomendasi mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM ini. Nah, sebenarnya sih bukan suatu hal yang wajib untuk mahasiswa mengikuti MBKM. Namun di atas kebijakan kurikulum yang baru mulai dari angkatan 2020 bahwa setiap mahasiswa itu wajib mengikuti pembelajaran di luar kelas atau di luar universitas sebanyak 20 SKS. Jadi salah satu alternatif yang dapat digunakan mahasiswa agar memenuhi kriteria tersebut yaitu melalui program MBKM ini atau program kampus Merdeka seperti itu. Jadi mahasiswa ini itu ya lebih ke wajib gitu ya ada mengikuti kampus mereka ini, soalnya sudah ada di kurikulum ya udah. Betul, udah ada di kurikulum. Jadi di sini MBKM-nya kan ada dua ya, makanya dikatakan MBKM itu tadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada yang diselenggarakan langsung oleh universitas dan juga ada yang diselenggarakan langsung oleh pihak Kemendikbudristek itu tadi, namanya Kampus Merdeka. Jadi otomatis daripada mahasiswa susah-susah menempuh 20 SKS di berbagai instansi, magang atau sebagainya, makanya adanya program kampus Merdeka ini atau MBKM ini menjadi satu paket gitu loh dalam pelaksanaan kurikulum yang 20 SKS yang harus diselesaikan di luar kelas itu tadi. Baik. Jadi teman-teman, kita memiliki kesempatan untuk memilih 8 program yang sudah disediakan dari Merdeka Belajar. Nah, tapi di sini kita akan membahas lebih detail mengenai 2 program yang paling banyak diminati mahasiswa, yaitu yang pertama MSIB atau magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat, dan yang kedua yaitu kampus mengajar. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita jeda, kita akan mendengarkan jawabannya di segmen selanjutnya. Tetap di Gosip Gosok-Gosok seputar pendidikan. Kembali lagi di Gosip Gosok-Gosok seputar pendidikan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita sebelumnya terkait Merdeka Belajar. Nah,
membahas tentang program MSIB ini, tentunya kalian penasaran nggak sih apa sih itu MSIB dan bagaimana sih kriteria mahasiswa yang boleh mendaftar pada program itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Oke, jadi ini kita bahas MSIB terlebih dahulu ya Mbak Eti ya. Iya. Jadi MSIB atau magang bersertifikat, studi independen bersertifikat itu sebenarnya dua program namun dijadikan satu nama karena pada pelaksanaannya itu bebarengan seperti itu. Jadi apa sih MSIB dan bagaimana kriterianya itu? MSIB merupakan suatu program magang dan juga studi independen yang dibentuk atau yang dikelola oleh Kemendikbudristek itu sendiri. Nah, dalam program ini mahasiswa itu akan dikasih fasilitas yaitu belajar selama 1 semester di luar kampus itu tadi. Nah, makanya salah satu alternatif mahasiswa agar dapat menempuh 20 SKS yang di luar kelas atau di luar UM itu mereka dapat mengikuti program MSIB ini. Dan tentunya kriteria yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu pertama yaitu minimal semester 5. Jadi kalau semester 4, semester 3, semester 2 itu masih belum. Karena kenapa kok semester 5? Karena dirasa di semester 5 itu mahasiswa sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk dihadapkan dengan dunia kerja seperti itu. Oh iya. Mungkin dari mahasiswa ini masih kurang tahu ya MSIB itu gimana, kan ada dua ya, magang bersertifikat sama studi independen bersertifikat. Nah itu apa sih Mas bedanya dari kedua itu? Kalau perbedaan itu nggak terlalu signifikan di sini. Perbedaannya itu hanya cara pelaksanaan saja. Kalau magang kan kita udah mengetahui bahwa mahasiswa magang ditempatkan di salah satu mitra, kemudian mereka itu bekerja secara langsung. Namun di situ ada tutornya. Jadi semisal Mbak Eti ini ingin bekerja di Balai Pelatihan DPR seperti itu ya, seperti menyusun kurikulum, terus pelatihan. Nah di situ Mbak Eti akan dikasih project, kamu buat pelatihan, terus kamu juga bantu menyusun kurikulum. Namun di situ ada tutornya, jadi terjun langsung gitu. Kemudian kalau studi independen itu kita lebih ke belajar teorinya. Jadi semisal Mbak Eti di waktu kuliah semester 5 itu ingin studi independen di Ruang Guru atau mungkin di Zenius. Nah, itu akan diajari bagaimana sih teori-teorinya, misal mengelola dari aplikasi Ruang Guru, terus juga ada programming juga, terus juga ada cara mengelola konten, terus juga ada cara memanajemen kontennya itu gimana, itu diajari di studi independen itu dan akan ada tutornya. Biasanya tutor di studi independen itu satu tutor itu bisa memegang 30 kelas, jadi sama kayak sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Namun di situ kita belajar, namun juga disertai praktek kecil-kecilan gitu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi perbedaan dari studi independen dan magang merdeka seperti itu. Oh, jadi kalau magang bersertifikat itu lebih ke kerjanya ya, Mas? Betul sekali. Kalau studi independen itu lebih kayak kita belajar saja di situ dan ada kayak praktek-praktek kecil gitu ya? Ya, betul sekali. Baik. Oh iya, Mas. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini kan banyak yang belum tahu nih, Mas, apa saja keuntungan untuk mengikuti MSIB ini. Nah, boleh dijelaskan, Mas? Biar teman-teman pada tertarik nih untuk mengikuti program MSIB ini. Oke, jadi kita berbicara tentang benefit ya, benefit dari MSIB ini. Sebenarnya benefit yang diberikan oleh Kampus Merdeka melalui program ini itu sangat luar biasa. Yang pertama itu kita tentunya dapat ilmu ya, ilmu, dan kemudian kita dapat tunjangan biaya hidup. Biaya hidup biasanya itu diberikan setiap bulannya. Namun kali ini berbeda. Kalau misal mitra itu mengajukan pendanaan, mungkin kita akan dikasih biaya hidup gitu. Namun pasti kalau magang itu dikasih biaya hidup. Namun kalau studi independen itu masih belum pasti, tergantung mitranya itu sendiri. Dan kemudian kita dapat konversi penuh 20 SKS itu tadi, menjawab permasalahan mahasiswa harus mengikuti 20 SKS di luar kampus. Kemudian kita juga mendapatkan sertifikat mengikuti program Kampus Merdeka ini seperti itu. Oh, jadi cukup terjamin ya, Mas? Betul, cukup terjamin. Jadi nggak usah khawatir ketika teman-teman di sini magang, misal di daerah Jakarta, Kalimantan, ataupun di luar pulau, karena sudah difasilitasi penuh oleh
Kemendikbudristek. Oke, baik Mas. Jadi teman-teman, dalam mengikuti Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek ini, kebutuhan mahasiswa sangat terjamin ya, dari segi finansial dan fasilitas yang didapatkan. Dan kemudian dari PT Mitra itu sendiri juga memberikan benefit yang luar biasa mengenai pengetahuan dan pengalaman kerja langsung. Wah, cukup informatif sekali ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita jeda dulu ya teman-teman. Kita akan mendengarkan jawabannya di segmen selanjutnya. Tetap di Gosip Gosok-Gosok seputar pendidikan. Kembali lagi di Gosip Gosok-Gosok seputar pendidikan. Dan masih membahas seputar program Kampus Merdeka nih teman-teman. Setelah program MSIB, sekarang kita next lanjut ke program Kampus Mengajar. Nah, seperti pertanyaan sebelumnya nih teman-teman, apa sih Mas Kampus Mengajar itu dan bagaimana sih kriteria mahasiswa yang boleh mendaftar di program tersebut? Oke, jadi kita kembali membahas program Kampus Merdeka ya. Namun kali ini Kampus Mengajar. Sebelum itu saya bakal kasih tahu bahwa Kampus Mengajar itu merupakan salah satu program unggulan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, karena pada awal mulanya Kampus Merdeka itu sebenarnya yang paling booming itu Kampus Mengajar Mbak Eti, seperti itu. Jadi Kampus Mengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas selama 1 semester. Jadi sama seperti MSIB tadi, selama 1 semester itu menempuh di luar kelas. Namun kali ini mahasiswa akan dijadikan mitra guru dalam mengembangkan strategi model pembelajaran yang kreatif dan inovatif di satuan pendidikan atau sasaran pendidikan yang ditempatkan oleh mahasiswa. Nah, di sini penempatannya sendiri biasa itu ada di sekolah dasar ataupun di SMP, sekolah menengah pertama. Dan untuk kriteria yang harus dimiliki seorang mahasiswa untuk mendaftar Kampus Mengajar ini yaitu minimal semester 4. Nah, berbeda dengan MSIB tadi ya. Iya, MSIB kan semester 5. Kalau di Kampus Merdeka Kampus Mengajar ini semester 4 dengan minimal IPK itu 3,00 dari skala 4 itu tadi. Baik, ini kan Kampus Mengajar ya Mas. Apa mahasiswa itu harus dari program yang berlatar pendidikan ya? Kayak misal dari keilmuan nih, misalnya jurusan akuntansi, boleh nggak sih Mas ikut program Kampus Mengajar ini? Dan apakah kayak mahasiswanya itu boleh milih sendiri gitu kayak penempatannya? Nah, apa boleh Mas kayak gitu? Oke, jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bertanya kepada saya apakah jurusan akuntansi boleh, manajemen juga boleh. Di sini tidak ada kriteria jurusan sebenarnya, tidak ada kriteria jurusan. Namun di sini kan saya memegang Pusat Informasi Teknologi Pendidikan ya, sudah pasti basicnya di pendidikan. Jadi banyak anak teknologi pendidikan itu daftar di Kampus Mengajar ini. Namun tidak dipungkiri untuk teman-teman yang dari jurusan bukan berlatar pendidikan, semisal akuntansi, manajemen, itu boleh banget untuk daftar di Kampus Mengajar. Namun kita harus tetap koordinasi dengan kepala jurusan karena ini kan berkaitan dengan konversi SKS itu tadi ya Mbak Eti ya. Iya. Dan untuk penempatan penempatan yang dipilih mahasiswa itu sebenarnya nggak bisa kita mahasiswa untuk memilih penempatan, dikarenakan kita akan dirandom. Jadi dirandom semisal dari Universitas Negeri Malang, dari jurusan TEP itu ada sekitar 50 mahasiswa lah yang mendaftar di Kampus Mengajar, itu tidak dijadikan satu lokasi 4 tuh enggak. Jadi mereka akan diacak dengan universitas lain semisal ada UB, terus juga ada Universitas Merdeka, Universitas Surabaya, terus ada juga mungkin dari Universitas Pendidikan Indonesia juga bisa bergabung dengan Universitas Negeri Malang. Dan penempatannya itu biasanya sesuai dengan domisilin. Semisal waktu daftar nih Mbak Eti ngisi domisilin di Malang, jadi kemungkinan besar akan ditempatkan di Malang. Namun juga ada satu kasus nih Mbak Eti, ada yang mengisi domisilinnya itu di daerah Kediri, namun dia itu ditempatkan di Pulau Bawean. Oh, ada ya seperti jadi, itu. Jadi kita nggak bisa mematok bahwa kalau domisilin di Kediri dapat ditetapkan di Kediri. Jadi sesuai kebutuhan sekolah kan ya, seperti itu. Oh, jadi nggak jadi kayak satu universitas gitu ya? Jadi banyak dari universitas Betul banget. lain. Dan itu acak satu kelompok itu.
Oh, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, apa sih keuntungan mengikuti program kampus mengajar ini, biar teman-teman pada tertarik nih buat mengikuti program kampus mengajar ini? Nah, kampus mengajar ini benefitnya nggak kalah penting dari program MSIB itu tadi. Yang pertama itu mahasiswa memiliki kesempatan menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia. Karena mereka kan terjun langsung nih di dunia pendidikan. SD, SMP, bahkan SD-SD terpencil mereka terjun langsung. Kemudian menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran dan pengembangan strategi dan model pembelajaran. Jadi di situ mahasiswa itu tidak ngajar seperti layaknya guru kayak selamat pagi murid-murid, enggak. Jadi di sana tuh dituntut mahasiswa itu menghasilkan produk juga. Misal produk model pembelajaran bagaimana, terus juga bisa menghasilkan media pembelajaran, mungkin juga bisa menghasilkan sebuah pengelolaan kelas bagaimana yang baik. Yang akan diimplementasikan oleh guru ketika mereka sudah kembali ke kampus mereka masing-masing. Dan selanjutnya juga ada benefit selain menjadi mitra dan juga berinovasi, mereka juga dapat mengasah keterampilan kepemimpinan, empati sosial, terus berpikir kritis, juga pemecahan masalah. Jadi selama 1 semester itu kan terjadi berbagai banyak masalah nih dalam kelas. Misal ada anak yang nggak bisa, terus juga susah membaca, terus juga kayak media pembelajarannya kurang. Nah, itu akan diserahkan kepada mahasiswa bagaimana cara untuk memecahkan masalah itu. Kemudian di sini juga mendapatkan konversi penuh 20 SKS. Jadi nggak hanya MSIB aja Mbak Ed yang mendapatkan 20 SKS itu tadi. Di kampus mengajar mahasiswa juga mendapatkan konversi penuh 20 SKS. Terus kemudian juga ada mendapatkan sertifikat kepesertaan program kampus mengajar. Dan juga mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, untuk nominal dari kampus mengajar ini saya tidak bisa menyebutkan karena setiap tahun kan berbeda seperti itu, tergantung peraturan atau kebijakan baru dari Kemendikbudristek. Kemudian juga perbedaan yang sangat signifikan dari MSIB dan juga kampus mengajar, yaitu di kampus mengajar mahasiswa mendapat bantuan UKT. Bantuan UKT. Dapat bantuan UKT. Betul. Namun untuk nominal maksimal bantuan UKT kita kembali lagi ke kebijakan Kemendikbud. Kalau di sebelum-sebelumnya itu bantuan UKT itu 2.400.000. Nah, bantuan itu akan diberikan kepada mahasiswa di semester itu. Jadi semisal nih Mbak Eti dulu UKT-nya 7.200.000 gitu ya. Iya. 7.200.000, terus kemudian mengikuti kampus mengajar mendapat bantuan UKT 2.400.000. Jadi sisa dari UKT 7.200.000 dikurangi 2.400.000 itu akan diserahkan kepada Mbak Eti. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kampus mengajar itu lebih kayak menghasilkan karya gitu ya, kayak dan memecahkan masalah dan membuat solusi dari adanya masalah di sekolah tersebut. Betul sekali. Jadi lebih kayak apa? Kayak KKN ya, namun diselenggarakan di sekolah itu tadi. Baik, jadi banyak sekali ya teman-teman manfaat dari mengikuti kampus mereka ini, mulai dari finansial, fasilitas, hingga pengalaman. Oke, baik teman-teman, jadi itu tadi terkait bincang-bincang kita dari program kami Gosok-Gosok seputar pendidikan yang bertemakan Kampus Merdeka Kemendikbudristek. Baik Mas, ternyata waktu kita sudah hampir selesai. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan datang di acara kami. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk menyampaikan informasi-informasi yang gak kalah penting lainnya. Baik, terima kasih. Saya Eti Nuryati, pamit undur diri. Semoga kita bertemu lagi di acara Telkso selanjutnya. Dan sampai jumpa. Gosok-gosok seputar pendidikan.